Edukasi efektif, peningkatan pemahaman prosedur penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun, B3, melalui video. Setiap hari, kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit menghasilkan jenis limbah khusus yang dikenal sebagai limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Kita harus memisahkan limbah berdasarkan kategorinya, dan menempatkannya pada wadah yang sesuai warna dan simbolnya. Untuk limbah infeksius, seperti sarung tangan, masker, perban kotor, atau selang infus bekas, gunakan kantong plastik berwarna kuning diletakkan tempat sampah yang tertutup dan berpedal. Limbah paling berbahaya adalah benda tajam yang berupa jarum, skalpel, ampul pecah. Masukkan limbah ini hanya ke dalam safety box. Ingat, jangan menekuk, mematahkan, atau menutup kembali jarum bekas. Limbah sitotoksik dan farmasi yang berupa obat kadaluarsa atau sisa kemoterapi harus dipisahkan dalam wadah khusus berwarna ungu. Limbah non-infeksius seperti kertas, plastik, sisa makanan dibuang ke wadah warna hitam. Pemilahan di sumber harus dilakukan setelah limbah dihasilkan, tepat di lokasi baik itu di ruang perawatan, poli, atau laboratorium. Sebelum melakukan pengemasan atau pengikatan limbah, pastikan petugas selalu mengenakan alat pelindung diri, APD, lengkap bertujuan untuk keselamatan. Kantong plastik kuning harus memiliki ketebalan yang memadai, kuat, dan tidak boleh bocor. Volume hanya mencapai 2/3. Kantong diikat rapat menggunakan tali atau metode ikatan leher angsa. Safety box tidak tembus dan selalu tertutup rapat saat tidak digunakan. Setelah terisi penuh hingga batas yang ditentukan, tutup permanen wadah tidak melebihi batas pengisian. Setiap kemasan yang telah diikat harus diberikan label dan simbol B3 yang jelas, berisi tanggal dan lokasi asal limbah. Setelah limbah dikemas di ruangan sumber, langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pengangkutan menuju TPS limbah B3. Hanya petugas yang terlatih yang berhak melakukan pengangkutan limbah. Petugas wajib menggunakan APD lengkap yang sesuai. Pengangkutan melalui jalur yang ditetapkan, menghindari area publik dan pasien. Dilakukan minimal 1 kali dalam 24 jam untuk mencegah penumpukan dan pembusukan, terutama untuk limbah infeksius. Jika terjadi kebocoran atau tumpahan limbah di sepanjang jalur angkut, petugas segera mengamankan area dan membersihkan tumpahan dengan prosedur penanganan tumpahan, spill kit. Limbah B3 akan disimpan di TPS lalu diangkut dan diolah oleh pihak ketiga yang berizin. TPS harus terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung, berpagar, kedap air, memiliki sistem drainase atau bak penampung untuk menampung jika terjadi tumpahan, terkunci, untuk mencegah akses orang yang tidak berkepentingan. Setiap limbah yang masuk dan keluar TPS harus dicatat dan didokumentasikan dalam log limbah dan manifest limbah B3. Pencatatan ini mencakup jenis, jumlah, berat, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Batas waktu penyimpanan limbah B3 di TPS maksimal 90 hari sebelum diserahkan ke pengolah bekerja sama dengan pihak ketiga yang tersertifikasi. Risiko pertama adalah infeksi, dapat menjadi sumber penularan penyakit menular kepada petugas, pasien, maupun masyarakat di sekitar rumah sakit. Kedua, pencemaran lingkungan akan mencemari tanah dan air, merusak ekosistem. Ketiga, bahaya keselamatan dan cedera dapat melukai petugas kebersihan dan kesehatan, menyebabkan tusukan, dan berpotensi menularkan infeksi melalui luka. Disiplin dalam menerapkan setiap prosedur bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk komitmen kita. Mari lindungi diri, rekan kerja, pasien, dan lingkungan kita. Jadikan penanganan limbah B3 sebagai budaya kerja yang aman,